Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang dan menciptakan 7 lapis bumi tanpa gantungan. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bernaung kepadanya. Kemudian salawat beserta salam tak jemu dan tak bosan-bosannya kita berikan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di yaumul qiyamah nanti. Dalam kesempatan kali ini, saya, Nurlaili Putri, akan memberikan sedikit ceramah mengenai the power of doa. Baik, di dunia ini memanglah tempat untuk diuji. Setiap manusia pasti memiliki cobaan dan ujiannya masing-masing. Dan selain itu, manusia pasti memiliki hajat yang mana mereka ingin hajat mereka terkabul. Ketika kita sedang tertimpa suatu musibah maupun cobaan atau ujian, dan selama itu kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan membantu kita dan pasti kita akan memiliki rasa optimis untuk bisa melalui cobaan atau ujian tersebut. Ketika kita memiliki hajat, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lah kita meminta. Dan ternyata Allah sangat senang untuk mendengarkan doa dari hamba-hambanya, apalagi kita berdoa kepada Allah dengan rasa yang ikhlas. Walaupun doa kita belum kunjung dikabulkan, akan tetapi terus saja berdoa kepada Allah, karena doa juga memiliki proses. Selain itu, berdoa ternyata tugas kita sebagai hamba Allah, dan menerima doa adalah urusan Allah. Maka saat berdoa kita tidak boleh memikirkan apakah doa itu akan terkabul maupun tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Mu'min ayat 60 yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dan dalam keadaan hina bina. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa kita harus menjalankan perintah, yaitu menjalankan doa. Doa merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa merupakan senjata bagi orang mukmin. Dan tentunya dalam berdoa ternyata kita memiliki tata caranya sendiri. Dalam berdoa kita dianjurkan untuk menadahkan tangan kita, dan lebih baiknya kita tidak langsung mengatakan semua hajat-hajat kita,
karena doa itu juga memiliki tata cara atau etika. Yang pertama, kita harus memuji Allah terlebih dahulu, seperti Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyim, dan lain sebagainya. Kalau kita memang benar-benar mengucapkannya ikhlas dan kita meresapi, pasti sebelum kita mengatakan hajat-hajat kita, pasti kita sudah menangis terlebih dahulu. Setelah itu bersolawat dan kemudian meminta untuk diampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah dan dijauhkan dari siksa kubur. Dan setelah itulah baru kita meminta hajat-hajat kita. Mungkin kebanyakan dari kita pasti belum mengetahui etika untuk berdoa ya teman-teman. Oke, doa itu sungguh nikmat ketika kita tahu rahasianya. Seperti Nabi Yakub alaihissalam setelah mengetahui bahwa Nabi Yusuf telah hilang, maka Nabi Yakub alaihissalam berkata, "Aku melaporkan persoalanku dan aku curhat kesedihanku hanya kepada Allah saja. Dan aku juga yakin Allah mengetahui segalanya." Maka dari itu, mulai dari sekarang, curhatlah kepada Allah dengan cara berdoa. Apakah saat bermunajat atau berdoa kita harus melantangkan suara atau cukup berbisik? Nah, jadi pada zaman Rasulullah SAW terdapat sahabat yang bertanya, apakah Allah dekat? Cukup kami berbisik atau dengan suara yang keras? Lalu Rasulullah SAW waktu itu hanya bisa terdiam dan turunlah ayat yang berbunyi fa inni qarib, atau yang artinya sesungguhnya aku sangatlah dekat. Nah, wahai kawan-kawan sekalian, ternyata doa juga memiliki waktu, tempat, dan cara yang mustajab. Waktu tersebut diantaranya adalah di saat sepertiga malam, setelah kita selesai sholat tahajud misalnya. Lalu di antara azan dan iqomah. Nah, di saat antara azan dan iqomah nih, lebih baik teman-teman berbanyak berdoa ya. Nah, lalu di hari Jumat ba'da asar atau di penghujung Jumat. Lalu tempat-tempat yang doa kita yang insya Allah akan dikabulkan yaitu di Makkah atau Madinah. Nah, selain itu juga ketika kita bersujud itu insya Allah doa kita juga akan terijabah, karena di posisi sujud posisi kita itu paling dekat dengan Allah. Nah, dari semua itu, dari tempat, waktu, dan cara yang tadi saya sebutkan, ternyata sudah dijelaskan di dalam hadis loh. Nah, proses doa diijabah itu dengan 3 cara, yaitu bisa aja nih doa kita langsung dikabulkan dengan cara yang lalu yang kedua dengan cara yang lain, seperti seumpama hari ini kita tuh sebenarnya oleh mendalik kecelakaan, akan tetapi Allah selamatkan kita dari kecelakaan tersebut atau dari musibah tersebut, atau malah kita tidak mengalaminya. Nah, yang ketiga atau yang terakhir yaitu Allah simpan
yang kemudian akan menjadi cadangan ketika kita di akhirat kelak. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.